Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau kita bicara tentang penegakan hukum, saudara, saya akan menyinggung sedikit ini teori yang sering kita pakai. Sebenarnya ada, kalau di Indonesia bisa saja ya memakai konsep atau bisa dikatakan ya konsep yang dikemukakan oleh Suryono Sukanto ya tentang ada 5 faktor yang mempengaruhi bagaimana penegakan hukum itu ya. Ada pidato pengukuhan beliau itu ya. Judulnya memang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu ada satu bukunya tersendiri. Nah, ini teori ya, sebuah teori. Ada yang membantah juga sih saya ketika mengemukakan ini. Loh, kapan itu Chambliss mengatakan itu teori? Ya up to you. Tapi saya menyebutnya ini adalah sebuah teori. Nah, Bang Marcos nggak setuju ini sebuah teori, ya up to you. Ya kan? Ya Bang, ya terserah. Tapi maksud saya apa? Teori itu kan merupakan bingkai yang besar, bisa giving explanation yang sifatnya umum. Itu saja, gitu ya. Nah, tentu nanti teori berbeda dengan konsep, karena dalam teori ini ada blok-blok konsep yang mempunyai kongruen, yang sifatnya kongruen, sehingga membentuk. Ini kalau kita gambarkan ada sebuah ragaan. Anda silakan cari ya, sumber utamanya ini adalah dari bukunya Law, Power, and Order, ya, dari William J. Chambliss dan Robert Beitman. Itu sudah buku kuno lah ya, sudah buku yang lama sekali, tapi ini tetap bisa kita pakai. Soal ini masuk makro atau mikro ya Abdul ya terserah, ada bagaimana menempatkan ini, tapi banyak juga yang mengatakan ini adalah sebagai teori makro ya, yang bicara pada aspek kelembagaan dan bagaimana pengaruh antara kelembagaan itu. Nah, kalau Anda lihat di sini saudara sekalian, penegakan hukum itu ada 3 domain yang sangat mempengaruhi. Nanti mungkin ada domain yang keempat. Domain yang pertama apa? Adalah lembaga pembuat peraturan. Ini domain pertama. Untuk tadi menciptakan namanya good norm, sebenarnya digodok di sini. Tapi dalam perspektif sosiologis gitu ya, atau mungkin dalam perspektif progressive law itu, kalau kami ya sudah bersepakat bahwa undang-undang itu cacat sejak dilahirkan. Wah, ini kan kalau bagi orang yang normatif legistis pandangannya, wah merah ini telinganya pasti. Loh, mana bisa undang-undang yang dibuat dengan cara ini habis duit begini, siapa saja yang terlibat, sudah cara ini katakan cacat. Kalau bagi kami ya, mungkin juga bagi Bang Marcos, yakin, oh itu cacat sejak dilahirkan. Dan itu beberapa kali Prof. Cipto mengatakan demikian. Undang-undang itu cacat sejak dilahirkan. Kenapa bisa begitu? Karena memang setiap undang-undang tidak mungkin mampu ya menampung seluruh aspirasi yang dimiliki oleh rakyat. Wakil rakyat saja tidak mampu untuk mengadopsi semua. Pasti ada kekurangannya, bahkan di situ akan terjadi peperangan. Perang ide, perang kepentingan, perang kemauan, perang duit kalau perlu. Wah, gitu ya. Betul nggak Bang Marcos? Perang duit. Ya. Nah, jadi kalau begitu salahkah kalau kita mengatakan bahwa sebenarnya undang-undang itu cacat sejak dilahirkan? Itu faktor atau domain yang pertama. Ini lembaga pembuat peraturan. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan pejabat. Di sini ada lembaga penerap sanksi. Nah, kalau yang tadi itu ada DPR, ada presiden, ada lembaga-lembaga lah yang bisa menghasilkan baik di legislatif maupun di eksekutif. Itu kan semuanya bisa mengeluarkan peraturan. Jadi eksekutif itu punya juga kewenangan untuk mengeluarkan peraturan. Apa ya, ada presiden bisa membuat perpres, bisa bahkan membuat perpu, ya kan, bisa membuat apalagi itu, membuat keputusan presiden dan seterusnya, sampai menteri punya. Bahkan di masa pandemi ini berapa itu inmen ya, instruksi dalam menteri dalam negeri itu yang dibikin, berapa itu? Sampai puluhan loh kalau Anda hitung itu. Lah kok bisa untuk menangani yang besar seperti ini pakai inmen? Nah, kalau saya dulu misalnya ya kenapa nggak pakai perpu aja? Oh, kondisinya darurat, perpu kekarantinaan kesehatan. Gitulah. Ya, wong dengan ormas saja ada perpu ormas, masuk dengan kegawatan macam ini nggak keluarkan perpu. Ayo Bang, gimana Bang? Malah sampai akhirnya cuma ada
Inmen iku opo ya, akhirnya dalam penegakan di jalan maksudnya di lapangan juga menimbulkan kontroversi. Ketegasannya mana dasarnya, banyaklah kalau orang yang ngerti hukum pasti akan menggugat tuh persoalan, kenapa persoalan yang sebesar ini hanya diatur dengan inmen instruksi menteri dalam negeri dan seterusnya. Itu dari sisi pembuatan hukum mestinya kita gimana ini maksud saya ya, maksudnya itu bagaimana persoalan Stephen Ball teorinya bagaimana, kemudian soal pembuatannya seperti apa, pertanggungjawaban penegakannya macam mana, ini sulit ya untuk dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian yang kedua adalah pejabat yang tadi saya katakan lembaga penerap sanksi, itu berarti mulai dari kalau kita bicara tentang SPP ya, sistem peradilan pidana, tentu mulai dari polisi, jaksa, hakim ya sampai pada lembaga pemasyarakatan itu punya andil yang besar ya dalam penegakan hukum. Nah, ketika nanti ada industri hukum, Anda nanti akan saya kasih video, semoga bisa diputar itu ya. Jadi video itu menunjukkan betapa kita memang betul-betul dalam industri hukum. Memang yang diomongin itu advokat, tapi advokat ternyata punya relasi pada siapa? Pada polisi, pada jaksa, pada hakim, pada lembaga pemasyarakatan. Advokat. Maka dikatakan sebagai makelar. Maaf Bang Markus ya. Ini just kidding ya, kadang-kadang sebagai maklar kasus. Tapi ya ini kadang-kadang sebagai maklar kasus. Oke. Lalu domain yang ketiga adalah pemegang peran. Pemegang peran ini adalah sebenarnya yang secara langsung kita katakan itu adalah orang yang langsung dikenai oleh peraturan. Nah, tapi secara umum kita sebut sebagai adresat hukum itu ya masyarakat pada umumnya. Ini 3 domain. Cukupkah? Enggak ternyata. Ternyata masih ada domain lain lagi namanya kekuatan sosial personal. Itu disebut dengan KSP, itu adalah kekuatan sosial personal yang sifatnya apa? Aspek non-hukum. Apakah kekuatan politik, apakah kekuatan ekonomi, apakah kekuatan karisma. Lah ini beda. Yang ngomong Bu Megawati dengan yang ngomong Suteki lain. Yang ngomong Bu Megawati dengan yang ngomong Hasto Kristianto beda. Karisma itu nanti akan mempengaruhi bagaimana hukum itu ditegakkan. Termasuk dalam penegakan hukum kita yang sekarang ini kita pertanyakan, loh, wong penegakan hukum kok tergantung Kapolri, loh, penegakan hukum kok tergantung instruksi presiden, itu piye karepe? Kita sudah mendeklarasikan sebagai negara hukum, berarti apa? Wong presiden aja bisa dihukum, Kapolri juga bisa dihukum, kok pedomannya pada Kapolri dan pada pada kebijakan presiden. Kalau presiden nyetop ini, jangan dilanjutkan, kalau ini perlu ditindak, kalau ini lalu jalan, polisi jalan, loh ini kita nggak punya ukuran-ukuran yang sifatnya objektif, yang tidak tergantung pada pejabat-pejabat yang sedang berkuasa. Lalu mestinya mikirnya begitu.